Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dihormati Allah, baik yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI ataupun yang ada di dalam masjid, semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah catatkan pada diri kita, sehingga pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini kita bisa bertemu berkumpul dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik niatan kita dari rumah menuju ke tempat ini dalam rangka untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan menjadi catatan amal kita di akhirat nanti. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini yang kemarin dalam satu ayat belum terselesaikan. Kepada beliaunya Ustadz Ijul, Ustadz Fatih, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak lan ibu, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Baik di antaranya adalah nikmat hidayatul iman wal Islam, nikmat ilmu, nikmat beramal, dan nikmat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga dengan adanya kenikmatan-kenikmatan ini kita bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqamah dalam ketaatan, dan juga semakin istiqamah dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam tafsir wa tadabbur surat Al-Baqarah yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas setengah dari ayat 187 dengan rujukan utama yakni tafsir As-Sa'di. Kalau tidak salah kemarin sampai fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat ke-187 ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan tahapan puasa yang terakhir, yang berikutnya, atau bisa disebut dengan tahapan puasa yang ketiga dari segi tata caranya.
di mana pada awal-awal mula Islam kaum muslimin menjalankan puasa dengan tanpa sahur, tata cara sebagaimana tata cara umat terdahulu, sampai ada seorang sahabat yang namanya Qais bin Sirmah atau Sirmah itu sendiri dari kalangan orang-orang Ansar ini begitu ngoyo hingga terpingsan ketika di siang hari puasa. Saat dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan, kemudahan daripada tata cara puasanya umat sebelumnya. Juga ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika di malam puasa, malam hari, malam Ramadan ini, Umar bin Khattab mendatangi istrinya, yang mana pada tata cara sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Setiap manusia yang memiliki pasangan ketika di malam hari tidak bisa dia mengkhianati dirinya sendiri, tidak bisa menahan yang namanya naluri fitrah sebagai pasangan untuk saling berinteraksi, saling berhubungan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya atas sebab terjadinya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendatangi istrinya, berhubungan dengan istrinya di malam Ramadan, hingga Allah Subhanahu wa taala firmankan fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka saat ini semenjak ayat ini turun, bashiruhunna, pergaulilah pasangan-pasangan kalian, yaitu mereka istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi kalian ya. Dan kemarin kita jelaskan carilah di sini maksudnya ada dua. Yang pertama adalah mencari tujuan daripada hubungan suami istri itu sendiri. Tujuannya adalah keridhaan Allah, menjaga kehalalan ya, menjaga kehormatan, dan yang kedua adalah agar lahirnya keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Sedangkan tafsiran yang kedua adalah carilah malam Lailatul Qadar yang Allah tetapkan untuk kalian ya. Nah, kemarin kita sampai sini ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk ayat 187 dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita kembali baca ayat dan terjemahnya. Moga Ustaz Farid ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu,
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Baik, kita mulai dari wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah. Ini ma'tuf ya, kalau dalam bahasa Arab ma'tuf ke kata-kata basyiruhunna, diikutkan ya. Tadi kan ada perintah fal'ana basyiruhunna, maka sekarang ini pergaulilah mereka. Boleh kalian mempergauli pasangan-pasangan kalian, dan juga boleh bagi kalian wa kulu washrabu ya, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian. Maka para ulama dari kata-kata wa kulu washrabu ini kan perintah ya, makanlah dan minumlah, ini menunjukkan sunnah ya, kesunahan sahur ya, kesunahan sahur itu sendiri, yang mana sebelumnya itu tidak ada syariat sahur atau sunnah sahur. Ini mulai dari ini wa kulu washrabu, ini ada sunnah sahur ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan ya. Beliau juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur, sesungguhnya pemisah antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu ya, pembeda adalah makan sahur ya. Baik, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, yakni garis putih atau benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, yakni waktu fajar ya. Karena di waktu fajar ini ya, fajar yang subuh itu terlihat ya, ilustrasinya atau gambarannya itu kita melihat ketika waktu malam ditekani fajar itu ada garis putih ya, atau benang putih ya, di atasnya ada benang hitam ya. Jadi benang hitam itu maksudnya apa ya, malam, akhir malam itu, sehingga disinilah tergambar benang putih dan benang hitam itu ya, kalau kita lihat. Cuman kalau sekarang dengan pandangan manusia tanpa alat ya, kemudian ada pembatas gedung dan lain sebagainya, maka bisa dipraktiskan ini adalah ketika kita mendengar azan ya, makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azan subuh, yakni masuk waktu subuh. Kan kalau sekarang kan kita nggak melihat waktu subuh mandang arah timur kan, enggak, tapi kita sudah memakai ketentuan azan yang ditetapkan dalam waktu-waktu tertentu ya. Praktisnya adalah mendengarkan azan. Bahkan dulu Rasulullah SAW juga demikian. Beliau ketika menyuruh sahabatnya untuk sahur, beliau menyuruh mereka untuk fakulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum itu melantunkan azan. Sejarahnya kalau ibnu ummi maktum itu
beliau ini petugas muadzin, petugas adzan subuh. Kalau Bilal itu petugas adzan awal, ya. Inna Bilalan yu'adzinu billail, sesungguhnya Bilal itu bertugas adzan pada malam hari, yakni adzan awal itu. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, maka makanlah, minumlah, sahur kalian sampai kalian mendengar adzannya ibnu ummi maktum. Ya, artinya ya sampai masuk waktu subuh ditandai dengan adanya adzan. Itu waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni waktu fajar. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Hadza ghayatun lil akli wasyurbi wal jima'." Ini menunjukkan batas paling ujung, ya, batas paling ujung untuk bolehnya makan, minum dan berhubungan suami istri. Wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakkan fi tulu'il fajri, dan dalam ayat ini ada dalil bahwasanya siapa yang makan, minum, kemudian dia ragu-ragu apakah ini sudah masuk waktu fajar atau belum, fala ba'sa alaihi, maka tidak masalah baginya, tidak perlu dikhawatirkan dia masih makan di situ, kecuali kalau ghalabahu dzan, ya, ghalabahu dzan, perkiraan masuk waktunya itu sudah betul-betul yakin, ya. Dan kalau sekarang ini sudah gampang untuk menilainya. Sekarang azan jam 4 mungkin kurang 5 menit atau jam 4 tiba-tiba mati lampu misalkan, habis itu jam 4:04, nah ini belum dengar azan, ini berarti belum gitu. Ya kalau gini ya iya, itu kalau hidup di hutan, ya, tapi kalau hidup di sini itu ya sudah tidak lumrah seperti itu, ya sudah maklum, ya sudah masyhur gitu. Ini seperti ini jika memang benar belum jelas waktunya gitu, belum jelas waktunya. Wa fihi dalilun ala istihbabi sahuri lil amri, dan di dalam ayat ini Imam As-Sa'di menafsirkan ada dalil kesunahan melakukan sahur, ya, makan sahur lil amri, karena ada perintah di situ. Wa annahu yustahabbu ta'khiruhu, dan sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan akhdhan min makna rukhsatillah, karena sebagai bentuk mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Jadi makan sahur itu disunahkan untuk, kalau sahur itu disunahkan untuk diakhirkan, tapi kalau berbuka disunahkan untuk disegerakan, ya. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, saya agak lupa redaksinya itu, la tazalu ummati, umatku itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima makna, tetap akan berada di dalam keberkahan, mereka akan mendapat barakah, ma'ajalul fitra wa akharu sahur, selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, gitu. Kenapa kok mengakhirkan sahur menjadi sunnah atau yang afdal? Karena ya ini sejarahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahur itu merupakan rukhsah, kemudahan, ya, yang mana sebelumnya itu tidak ada, ya. Sebelumnya kan merasa berat karena tidak ada sahur, Allah kasih kemudahan, ya. Sedangkan Allah itu suka jika kemudahannya ini, jika keringanan dari Allah ini diambil, ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah itu suka jika kemudahan yang Allah berikan ini diambil, ya. Ini jadi sahur itu afdalnya untuk diakhirkan sebagai bentuk kita mengambil keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan dalilan, di dalam ayat ini juga ada dalil ala annahu yajuzu ayyutrikahul fajru wa huwa junub. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi seseorang berada dalam waktu fajar, sudah masuk waktu fajar sementara dia masih berada dalam kondisi junub, ya, atau belum suci, ya. Ayyutrikahul fajru wa huwa junub. Dari ayat ini juga bisa diambil dalil
bahwa seseorang tidak apa-apa, puasanya itu tidak batal jika dia masuk waktu adzan itu masih dalam kondisi junub, ya, belum mandi, mungkin malamnya karena sudah melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi sampai waktu adzan masuk, ya. Apakah ini merusak puasa? Enggak, ya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini, fakulu washrabu fal'ana basyiruhunna sampai minal fajri ini. Ustaz, kok bisa demikian? Iya, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, li'anna lazima ibahatil jima'i ila tulu'il fajri ayyudrikahul fajru wa huwa junub. Karena, jadi alasannya itu karena konsekuensi membolehkan hubungan suami istri jima sampai tulu'il fajri, sampai batas waktu fajar, itu adalah dia masuk waktu fajar dalam kondisi junub. Jadi resiko bolehnya hubungan, ya, melakukan hubungan suami istri sampai matahari terbit atau sampai masuk waktu fajar, itu berarti membolehkan, ya, resikonya, konsekuensinya berarti membolehkan azan itu masuk dalam kondisi dia junub. Kenapa? Lazimul haqqi haqqun, ya. Bisa dipahami, ya, perkataan saya ini, ya. Ya, jadi kalau Allah membolehkan sepasang suami istri berhubungan, ya, seperti sahur, batas akhir di sini ketika mendengar azan, berarti, ya, ketika azan dia boleh dong kondisi junub, ya, karena tidak ada jeda tertentu antara azan dan sebelum azan untuk mandi, ya. Walazimul haqqi haqqun, ya, sementara konsekuensi dari kebenaran adalah kebenaran, ya. Dibolehkan ini berarti dibolehkan ini, gitu. Baik. Ini beberapa kaidah fikih yang diambil oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Lalu sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam, yakni sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mempergauli mereka, istri-istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebolehan makan, kebolehan minum, khususnya kebolehan berhubungan suami istri di malam Ramadan, ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa hubungan suami istri di bulan Ramadan tidak sepenuhnya untuk semua orang itu boleh, ya. Tapi ada kekhususan bagi orang-orang tertentu. Siapa di antaranya? Yakni mereka orang-orang yang beriktikaf, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, jangan kamu campuri mereka sementara kalian sedang dalam kondisi i'tikaf, ya. Orang i'tikaf sudah, ya, maklum, ya, barangkali di masjid ini sudah maklum sekali, ya, 10 hari terakhir i'tikaf, ya, di masjid. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, beliau beriktikaf selama 10 hari di masjid, ya. I'tikaf maklum, ya, luzumu ta'atillahi ta'ala, melazimi ketaatan kepada Allah fil masjid, di dalam masjid, taqarruban ilaihi, sebagai bentuk mendekatkan diri kepadanya, ya. Dan memang larangan iktikaf, di antara hal yang merusak iktikaf ini adalah
berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri, malam-malam i'tikaf kemudian pulang, ya, i'tikafnya batal hanya sampai situ saja, ya. Tergantung dia niat i'tikaf ini sampai berapa waktu, kan gitu, ya. Apakah niat i'tikaf sampai 10 hari atau 5 hari atau bahkan semasa, ya. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam membatasi waktu i'tikaf, ya. Ada yang cuma sekali duduk saja itu sudah dinamakan i'tikaf. Yang penting kalau i'tikaf ini diantara larangannya adalah tidak boleh di situ kemudian berhubungan suami istri. Wa antum akifuna fil masajid, di dalam masjid-masjid. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-i'tikaf itu terlaksana di masjid. Al-i'tikaf fil masjid. Wa anna al-i'tikaf la yasihhu illa fil masjid, dan bahwasanya i'tikaf itu tidak sah kecuali jika dilakukan di dalam masjid, ya. Wa yustafatu min ta'rifil masajid, dan diambil pengertian dari kata masjid. Masjid itu adalah kata Imam As-Sa'di, annahal masajid al-ma'rufah indahum, yakni masjid yang sudah dipahami, wa hiya allati tuqamu fiha shalawatul khams, yaitu tempat yang digunakan di dalamnya sholat jamaah 5 waktu rutin, itu dinamakan masjid, ya. Makanya kalau dalam hal ini ada pertanyaan, musola itu termasuk masjid atau bukan, kan gitu, ya. Dan apakah sah i'tikaf di dalam musola, kan begitu. Allah Ta'ala alam. Yang saya pahami dari pengertian Imam As-Sa'di di sini, bahwasanya yang dimaksud masjid yang sah di sini allati tuqamu fiha shalawatul khams, masjid yang bisa digunakan atau sah digunakan di dalamnya sholat 5 waktu, yang pokoknya yang tidak berhenti-hentinya masjid itu, tempat itu digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Kalau masuk dalam pengertian ini, maka musola juga termasuk, ya, kecuali kalau memang ada musola-musola tertentu yang maghribnya dipakai, isanya dipakai, tapi siangnya ndak, zuhur asar itu biasanya ndak, ya, ya. Allah Ta'ala alam. Nanti bisa diperlanjut, ya, karena sebagian ulama juga membagi, ya. Jadi masjid itu ada yang namanya masjid jami, masjid ghairu jami, kan gitu. Kalau masjid jami ini masjid yang dipakai sholawatul khams, sholat 5 waktu plus dia juga Jumat, itu namanya masjid jami. Tapi masjid yang ghairu jami, bukan masjid jami, ini masjid-masjid yang dipakai sholat 5 waktu saja, ya. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi, ya. Baik. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, Imam As-Sa'di berkata, hududullah, batasan-batasan Allah ini adalah haddaha li'ibadihi wa nahahum anhu. Maksudnya adalah perintah yang Allah bataskan kepada hambanya dan larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan, ya, atau berikan kepada mereka. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Di antara renungan Imam As-Sa'di, iya, beliau menekankan pada kalimat ini, fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati. Kata beliau, fala taqrabuha ablagh min fala taf'aluha, janganlah kalian mendekati itu lebih besar maknanya, maknanya itu lebih ditekankan daripada janganlah kalian melakukannya.
Kenapa? Karena kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya. Dan karena kalau mendekati itu bisa mengantarkan kepada melakukan hal itu. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fala taqrabuha. Janganlah kalian mendekatinya, sebagaimana perbuatan zina itu dilarang. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina, karena sebab-sebab, ya, sebab-sebab zina itu terlanggar atau dilanggar biasanya itu karena berawal dari pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya lin-nasi kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, pada akhir ayat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang tujuan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedemikian detailnya tentang urusan puasa? Di antara faedah terbesarnya adalah agar orang, manusia semakin bertakwa kepada Allah. Ya. Dan ini sering sekali kita temukan, ya. Coba kita perhatikan dari ayat-ayat yang sebelumnya, bahkan ayat Qisas pun yang jatuh sebelumnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya. Itu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuannya adalah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan untuk meninggalkan wasiat. Itu di dalam ayat itu disebutkan haqqan 'alal muttaqin, itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika di ayat puasa Allah juga mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah jelaskan semua itu tidak lain tujuannya adalah linnasi la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya. Jadi takwa ini menjadi salah satu hikmah besar, ya, menjadi tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada syariat-syariat tadi. Ya, kita itu beribadah puasa karena kita ingin menjaga diri sendiri ini dari api neraka. Kita ini melakukan wasiat, ya, agar kita diri ini menghindari neraka. Kata ittaqo itu kan menjaga diri, ya. Ittaqo yattaqi itu menjaga diri dari neraka, ya, la'allahum yattaqun, agar kita bertakwa. Dan ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah menunjukkan bahwasanya ilmu, ya, itu adalah unsur terbesar kita mencapai ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang ingin dirinya lebih maksimal dalam ketakwaan, ya, barang siapa yang ingin dirinya lebih bertakwa, hendaknya dia melazimi ilmu. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu, demikianlah Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya yang isinya adalah hukum syariat, isinya adalah puasa, aturan-aturan tertentu, sehingga manusia ini bisa tahu. Kalau sudah tahu tentang ilmu-ilmunya, mereka akan bertakwa. Makanya Imam As-Sa'di berkata, fa innal insan qad yaf'alul muharram ala wajhil jahli, karena di antara manusia ini ada yang dia bermaksiat bukan karena awalnya ingin, tapi karena nggak tahu. Dia melakukan keharaman alal wajhil jahli, karena dia nggak tahu bi annahu muharram. Walau alima tahrimahu, seandainya dia tahu kalau itu haram, lam yaf'alhu, dia nggak akan melakukannya, ya. Sehingga, ya, derajat ilmu itu
tinggi di sisi Allah karena mengantarkan kepada tujuan yang tinggi. Orang nggak tahu tentang hukum puasa, bisa jadi dia terjerumus pada hal-hal yang merusak puasa. Ya, saya pernah dakwah di Halmahera ya, Maluku Utara itu ya, di Maluku Utara. Di sana ada kampung namanya Kampung Loleo ya. Jadi di Tidore, di Ternate, kemudian di Halmahera di situ. Ada satu yang lucu gitu di akhir 10 hari terakhir. Biasanya kan di situ masyarakat punya kebiasaan. Saya nggak tahu kebiasaan ini muncul dari mana ya. Kalau di akhir atau penghujung Ramadan, kita kalau di sini kan sudah berbondong-bondong. Mungkin umumnya pada malamnya ini itu pada zakat fitrah dengan beras, dengan apa. Tiba-tiba di menjelang akhir Ramadan ini ada yang mendatangi saya, nyodorkan uang. Iya, uangnya ini 7.000 atau berapa ribu gitu. Iya, 7.000 atau berapa ribu. Kemudian mengatakan, apa ini? Iya, apa ini? Ini zakat fitrah saya gitu. Zakat fitrah saya. Loh, ini zakat fitrah atau jenengan sedekah ten masjid? Nggak, saat ini zakat fitrah saya. Loh, kok segini jumlahnya gitu? Iya, saat memang begitu. Bayarnya segitu memang di sini gitu. Iya, 7.000, 8.000 atau 10.000. Dalam batin saya, aturan dari mana gitu ya, bayar 7.000, 8.000 atau 10.000 untuk zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu kan berapa kilo biasanya? Kalau di antara 2,3 2,5 kan ya, kasarannya anggap kehati-hatian sampai 2,5 2,8 ya. Nah, biasanya kan memang itu ditakar atau dibayarkan dalam bentuk makanan pokok daerah. Kalaupun ada yang berpendapat dengan uang ya, itu kan harusnya disesuaikan dengan harga ya. Kalau 1 kilonya beras ya antara 13 sampai 15.000 1 kilonya begitu. Nah, ini 7.000, 10.000 itu zakat fitrah ya. Kemudian saya bilangkan kepada sebagian pengurusnya waktu itu, dan memang di situ itu kebiasaannya seperti itu ya. Nah, ini sesuatu yang kalau dibilang itu disengaja juga enggak, tapi itu sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan ya, karena kejahilan tadi, karena satu kebodohan tadi, belum tahu ilmunya, karena memang belum terjamah ya. Ada kajian-kajian taklim dan lain sebagainya. Makanya ini penting untuk mengilmui dulu sebelum kita melakukan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, agar mereka semakin bertakwa ya. Kita dapat pahala semakin bisa lebih, menjauhi maksiat semakin bisa lebih, karena ilmu yang sudah kita dapatkan, karena Allah sudah menjelaskan ya. Fa idza bayyana Allahu lin-nasi ayatihi, kalau Allah itu sudah menjelaskan bagi manusia ayat-ayatnya, lam yabqa lahum 'udhrun wala hujjah, maka tidak ada yang tersisa bagi mereka uzur dan hujjah ya. Kalau sudah dijelaskan mereka masih ngeyel, berarti itu sesuatu yang melanggar, yang bermaksiat. Tapi kalau mereka nggak tahu, ini yang namanya hujjah. Di salah satu tempat lagi itu lebih ekstrim lagi itu ya, satu masjid itu saya ditempatkan di situ untuk imam, tapi sholat full 23 rakaat. 23 rakaat. Waktu itu saya jadi makmum. Biasanya rakaat kedua itu selalu surat Al-Ikhlas ya, rakaat kedua selalu surat Al-Ikhlas. Jadi mulai dari Al-Duha, kalau enggak At-Takatsur
Ya, adzuhar kalau enggak takdzur itu rakaat pertama, nanti rakaat kedua al-ikhlas. Di bawahnya nanti rakaat pertama surat di bawahnya, rakaat kedua al-ikhlas. Lagi begitu. Tiba-tiba di situ jatuh urutan surat al-kafirun. Ya, jatuh urutan surat al-kafirun. Ternyata imamnya enggak baca surat al-kafirun, sehingga makmumnya ini membenarkan imamnya. Jadi setelah waladhdallin amin, imamnya enggak baca surat al-kafirun, dibenarkan oleh makmumnya. Subhanallah, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dibenarkan oleh imamnya, sehingga imamnya ini mengulang lagi bacaannya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini ya, ini perlu lah ya, perlu untuk kita pahamkan yang seperti ini. Ya, ada bacaan-bacaan sunnah tertentu dalam sholat ya, tapi tidak kemudian jika imam tidak membaca maka itu menyalahi kewajiban, enggak ya, menyalahi kewajiban. Nah yang seperti ini terjadi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ini pentingnya ilmu agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-187 ini menjadi penutup daripada tata cara puasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin. Sehingga dengan ayat ini kaum muslimin secara total mereka melaksanakan puasa sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini. Ya, mulai dari tahun kedua Hijriah nanti sampai seterusnya. Ya, dan kaum muslimin radhiyallahu taala anhum, para sahabat ini betul-betul totalitas dalam melaksanakannya. Ya. Dari awal ayat kajian kita mengkaji puasa sampai ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa ini secara bertahap. Kenapa diantaranya? Ya karena agar kaum muslimin betul-betul siap. Ya, betul-betul siap. Yang awalnya Allah pompa dulu keimanannya, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala agak sedikit ya kedepankan lagi, kemudian Allah kasih keringanan, kemudian Allah tahapkan lagi. Semuanya ini adalah untuk memberikan tahapan ya, persiapan mental bagi kaum muslimin. Ya, ibaratkan kalau kita itu menyuruh anak kita, maka kita aba-aba dulu ya, kita kasih peringatan terlebih dahulu. Wahai nak, nanti ayah akan perintahkan kamu untuk sholat. Ya, sholat itu ada berapa ayah ya, ya pokoknya nanti ayah akan jelaskan. Sengah dulu gitu, baru besoknya kemudian dijelaskan seperti ini ya, sehingga kaum muslimin tidak berat melaksanakan seperti itu. Yang bisa kita ambil apa? Ya sebelum kita menemui bulan Ramadan ini, entah 1 atau hampir 2 bulan ini, hendaknya kita memang bersiap-siap mentalnya kita ya. Makanya di antara ulama itu ada yang mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan Syahrul Rajab Syahrul Zara'i, bulan Rajab itu untuk menanam, wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi. Nanti kalau sudah datang bulan Sya'ban itu bulan untuk mengairi tanaman. Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i. Kalau sudah datang bulan Ramadan itu bulan waktunya panen ya, panen hasil tanaman ya. Kemudian dijelaskan barang siapa ya, bagaimana barang siapa yang tidak menanam, mustahil dia untuk memanen ya. Siapa yang di bulan Rajab atau Sya'bannya tidak mau persiapan, bagaimana dia mau memanen pahala di bulan, memanen amal di bulan Ramadan ya. Ujuk-ujuk datang bulan Ramadan tanpa persiapan, jingkat poso maneh maca Al-Qur'an pikirannya itu ya, tidak ada persiapan.
Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ini ke dalam bulan suci Ramadan. Allah sampaikan kita, Allah angkat derajat kita ini melalui amal-amal saleh kita yang akan kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan selainnya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau banyak kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan demikian karena ba'da Isya ini kami ada acara dengan alumni IKDS ya, ada tamu-tamu dari Ustadz-Ustadz Darus Syahadah. Jadi saya cukupkan sekian, satu ayat saja. Untuk ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kajian pada malam hari ini kita cukupkan karena saat waktu juga ada keperluan. Untuk pertanyaan kita buka di besok Sabtu. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.